Shalom semuanya, saudaraku. Selamat datang di ibadah Empower Woman Ministry. Ibadah siang, tepatnya hari ini, hari Sabtu 11 Oktober 2025. Baik saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita di hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih semua karena anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih saat ini. Kami merendahkan hati kami di hadirat-Mu, kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu ini, pakailah mulut bibir hamba menyampaikan hanya kebenaran firman Allah. Dan kalau yang bicara pribadi lepas pribadi, kami datang, kami bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman. Dan kami patahkan segala kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah, dihancurkan, dipatahkan. Benteng-benteng keakuan manusia dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, apa kabar? Hari Sabtu ceria ini saya berdoa semuanya dalam keadaan sehat. Baik saudara, saya akan membagikan firman Tuhan dan firman Tuhan saat ini berjudul diperlengkapi untuk waktu seperti ini atau untuk waktu seperti ini, saudara. Ya, seperti yang terlihat, ya mungkin saya akan kecilkan supaya bisa kelihatan ya, saudara ya. Ya, seperti ini. Oke. Ya, jadi saudara diperlengkapi untuk waktu seperti ini. Saya suka gambar ini, saudara. Saya suka keanggunan dan kecantikan Ratu Esther yang terlukiskan di gambar ini. Tapi gambar ini punya penuh makna dan ini semua terlukis dalam beberapa kata, yaitu satu kalimat diperlengkapi untuk waktu seperti ini. Ester 4 ayat 14b. Baik, sebelum kita masuk firman Tuhan, saudara, saya ingin memberitahu uh, latar belakang dari kisah Ratu Esther, For such a time as this. Ini dimulai di zaman pembuangan di Persia, saudara, yaitu di bawah kekuasaan Raja Ahasiweros atau Xerxes I 486 sampai 465 sebelum Masehi. Pada saat itu bangsa Yahudi hidup sebagai minoritas, tidak punya kuasa politik. Dan kita harus belajar budaya Persia di mana posisi perempuan itu kelas 2. Jadi posisi ratu juga sebenarnya hanyalah simbolis, namun ada pengaruh di balik layar. Protokol kerajaan Persia yang rajanya Ahasiweros ini sangat ketat. Raja itu seperti Tuhan. Tidak boleh sembarangan siapapun menghadap raja tanpa diminta. Esther 4 ayat 11. Dan saya harus beritahu posisi Esther adalah gadis yang dulunya gadis Yahudi biasa saja, yatim piatu. Dia dibesarkan oleh sepupunya yang umurnya terpaut jauh, jadi seperti ayahnya karena orang tuanya sudah meninggal, yaitu Mordekai. Sebenarnya ini sepupu, tapi seakan-akan seperti pamannya. Tahukah saudara, dia dipilih jadi ratu bukan karena kebetulan, tetapi penataan ilahi. Inilah satu-satunya kitab di mana tidak ada nama Tuhan. Bila Anda baca dari Ester 1 sampai Ester 10, Anda tidak akan menemukan nama Tuhan di dalamnya. Dan di sini kejadian pada saat Ester memerintah sebagai ratu, terpilih sebagai ratu, Haman sedang merancang pemusnahan seluruh orang Yahudi karena rasa dengki iri pada Mordekai yang tidak mau tunduk setiap kali menghadapi si Haman. By the way, Haman ini adalah keturunan Agag. Tahukah Anda masih ingatkah kisah di mana ketidaktaatan Raja Saul? Nah, Raja Saul tidak taat sepenuhnya, sehingga dia membuka celah. Kenapa Tuhan menyuruh Raja Saul membumi hanguskan semua, baik Raja Agag dan yang lainnya? Karena Tuhan tidak mau ada celah-celah untuk dosa. Dan ketidaktaatan Saul lah yang membawa masalah ke depannya. Di mana ada keturunan dari Raja Agag yang akhirnya pun hidup dan sangat membenci orang Yahudi. Dan saya masih ingat Hitler itu juga kalau ditelusuri, tahu saudara, tahukah Anda, Hitler ini ada hubungannya juga dengan Agag, saudara. Jadi kalau disuruh taatlah saudara, supaya tidak ada celah-celah. Kita tahu bagaimana 5 juta orang Yahudi disesah di Perang Dunia Kedua oleh Hitler.
Hitler ini sangat membenci orang Yahudi. Banyak yang membenci orang Yahudi. Orang Yahudi ini minoritas, tetapi Allah menyertai mereka. Saudara, disinilah kisah Esther ini. For such a time as this. Esther berada di persimpangan. Dia berdiam diri, boleh saja karena dia ratu, mau selamat sendiri, boleh, atau mengambil resiko demi bangsanya. Saudara, saya ingin kita membaca firman Tuhan dan saya akan menelusuri ayat per ayat saudara. Karena saya suka mengeksegesis, firman Tuhan itu nggak lengkap kalau nggak dieksegesis. Mari kita baca firman Tuhan dari Esther 4 ayat 10 sampai ayat 17. Saya akan mulai ayat yang pertama dan Bapak Ibu bisa membacanya karena ini online, Bapak Ibu bisa membaca dalam hati dan saya membacakan semua. Akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup dan aku selama 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Ayat 12, ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai. Kita tahan dulu saudara, saya mau menjelaskan. Bila kita mengeksegesis dari ayat 10 saudara ya. Bagaimana Esther didatangin oleh Hatta. Esther menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Jadi Esther gelisah, dia memakai Hatta. Esther awalnya ingin solusi simbolik yang itu memberi pakaian kepada Mordekai, tetapi Mordekai menuntut aksi nyata. Saudara, dalam krisis besar, tindakan simbolik tidak cukup. Panggilan Allah menuntut keberanian yang konkret. Jangan hanya kasih doa atau kata-kata penghiburan. Kadang kita dipanggil bertindak, saudara. Bertindak. Esther menjawab, tidak bisa sembarangan menghadap raja tanpa dipanggil. Hukumnya mati. Jadi saudara, Anda harus tahu pada saat eh, Esther menjadi ratu, di situ perempuan di istana terbatas geraknya. Esther sadar risikonya sangat nyata. Saudara, tapi ada yang harus kita sadari sebagai pengikut Kristus. Panggilan Tuhan memang akan sering berbenturan dengan zona nyaman dan resiko pribadi. Panggilan Tuhan akan sering berbenturan dengan zona nyaman dan resiko pribadi. Jadi, mengikut Tuhan, kita harus berani melawan arus, melawan rasa aman. Demi apa? Demi kebaikan yang lebih besar. Nah, kalau kita telusuri lagi, dikatakan dari ayat 13 saudara ya tadi, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Wow, kalau kita telusuri ayat 13 sampai ayat 14 ini saudara, Mordekai menegur keras. Dia seorang yang berani bicara apa adanya, saudara. Walaupun Esther ponakannya sudah jadi ratu, dia bukan tipikal penjilat, saudara. Jangan pikir engkau selamat. Jangan engkau berdiam diri. Karena kalaupun kau diam, ya, pertolongan bagi umat Tuhan selalu akan datang. Tapi dalam tantangan yang besar, Mordekai justru bisa melihat peluang, saudara. Ini bicara iman. Iman percaya sebelum melihat, sekalipun situasinya sulit. Ini yang sedang dikatakan oleh Mordekai. Siapa tahu, siapa tahu, untuk waktu seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bukankah ini masa genting? Tapi Mordekai dengan penuh iman dan kepercayaan, dia melihat Allah yang lebih besar di balik layar dalam setiap situasi, saudara. Mordekai melihat providensi Allah bekerja melalui siapapun dan saat ini dia menawarkan itu kepada Esther. Saudara, saudara, posisi Anda adalah suatu
panggilan ilahi. Tidak ada yang kebetulan, saudara. Tuhan tidak tergantung pada satu orang. Setiap kita ditempatkan Tuhan di posisi punya tujuan. Kita dikandung oleh ibu kita sejak dari kandungan ada tujuan. Tetapi kitalah yang tidak peka. Dan saudara, sebenarnya Anda sadar atau tidak, panggilan itu nyata. Tapi Anda terdistraksi dengan banyak hal. Mordekai, dia orang yang betul-betul takut Allah dan orang yang tegas. Dia berani bicara apa adanya, bukan tipikal penjilat. Tetapi dia juga seorang yang tidak pesimis. Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah dan dia selalu percaya ada pertolongan bagi Allah. Justru dia menantang setiap orang dengan posisinya. Siapa tahu justru untuk seperti inilah. Bagaimana mungkin ini antara hidup mati tapi masih mikirin kok akan jadi ratu. Ini bicara iman. Kesempatan ini tanggung jawab. Dan kalau kita menolak, Tuhan bisa pakai siapapun. Sekarang kita bahas dari Esther 4 ayat 15 sampai 17. Saudara, dikatakan demikian, saudara. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum. 3 hari lamanya. Baik waktu malam, waktu siang, aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Wow, kalau saya mengeksegesis Esther nggak langsung setuju. Dia juga nggak langsung enggak begitu. Tapi dia orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu terlihat dari bagaimana dia berdoa dulu sebelum membuat keputusan. Dia mengandalkan Tuhan melalui doa dan puasa. Bahkan dia membangkitkan seorang komunitas. Keberanian rohani pasti lahir dari orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Dan itu nyata dalam doa bersama. Dan membangkitkan solidaritas umat. Saudara, kita tidak bisa melangkah sendirian. Kita perlu melibatkan komunitas. Kesedihan yang jujur mendorong doa dan tindakan. Saudara, tidak ada yang kebetulan. Selalu ada tujuan ilahi. Panggilan Tuhan menuntut keberanian iman kita, saudara. Bila kita melihat bagaimana Esther memberi jawab yang sangat-sangat luar biasa menurut saya, saudara. Semuanya punya makna yang dalam, saudara. Dan di ayat 14 tadi, Mordekai menyingkapkan bahwa providensi Allah tetap nyata. Dari ayat 15 sampai 17 ini, di mana Esther menjawab panggilan dengan keberaniannya, dan ini lahir dari doa dan solidaritas umat, saudara. Keberanian rohani hanya lahir dari doa, dari penyerahan, dari iman yang kolektif. Saudara, Mordekai melakukan tepat seperti yang diperintahkan Esther. Peran Esther berbalik dari yang pasif, kini memimpin umat Yahudi dalam doa dan puasa. Awalnya Esther hanya diam-diam aja mungkin, bersolek-solek terus, mempercantik diri. Kalau nggak ada tantangan, mungkin dia nggak pernah mengandalkan kekuatan doa puasa, saudara. Jadi apapun yang terjadi situasi, Tuhan izinkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, awalnya Esther pasif di istana saja. Tapi setelah ditantang, Mordekai melakukan tepat seperti yang diperintahkan Esther. Artinya, peran Esther terbalik sekarang. Berbalik dari Esther yang pasif menjadi Esther pemimpin umat Yahudi. Dan itu dimulai dengan doa dan puasa. Saudara, percayalah, panggilan sejati akan mengubah setiap orang. Bahkan kita yang dulunya fasik, panggilan itu memberi kita keberanian saat kita intim kepada Tuhan dan bersandar penuh. Orang yang biasa pasif, penerima instruksi, saya percaya setelah dia tahu akan kuasa Tuhan, dia akan menjadi pemimpin yang menggerakkan orang lain. Bila kita melihat dari Esther 4 ayat 1 sampai 17, ada 3 rema yang bisa saya, 4 bahkan. Krisis harus ditanggapi dengan doa dan puasa. Saya tidak tahu, mungkin di antara saudara ada yang sedang menghadapi krisis. Krisis dalam berbagai bentuk, saudara. Mari kita berbicara pada diri kita, saudara. Apa yang Roh Kudus sampaikan di krisis yang pertama, mau tidak mau, kita harus
menanggapinya, awali dengan doa dan puasa. Karena memang panggilan Allah menuntut keberanian. Keberanian ini akan selalu bertentangan dengan zona aman. Untuk waktu seperti ini hidup bukan kebetulan. Ini hidup kita misi. Misi. Keberanian sejati. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini berani mengambil resiko. Privilege is a calling, not a protection. Saudara, bila kita melihat, saudara, ini luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi di ayat 12 sampai 14 ini puncak teologis pasal dari kitab Ester. Mordekai mengingatkan Ester keberadaannya sebagai ratu bukan kebetulan. Saya juga mau katakan, apapun keberadaan Anda saat ini, itu bukan suatu kebetulan. Allah berdaulat, dia bisa menolong dengan atau tanpa kita. Namun, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam rencananya. Jadi untuk waktu seperti ini adalah panggilan ilahi. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi. Berpuasalah untuk aku pun akan berpuasa. Saudara ini, Esther memilih iman, bukan kenyamanan, mengambil resiko. Dia pemimpin rohani yang rela berkorban. Saudara, bukankah sekarang kita melihat bagaimana jenis-jenis kepemimpinan yang cari aman? Mungkin kita harus banyak berdoa untuk para pemimpin kita. Dan kalau Anda seorang pemimpin, Anda seharusnya bukan mencari aman dengan posisi Anda. Kalau binasa, biarlah aku binasa ini menunjukkan keberanian total. Seorang ratu yang cantik, elegan, anggun, ternyata siap mati untuk rakyat. Dia buang semua kenyamanannya, privilege-nya, dan menyerahkan hidupnya kepada Allah. Saudara, ada banyak pemimpin yang justru cari aman, yang justru dia mengorbankan banyak orang demi kepentingannya. Dari Esta 4 ayat 1 sampai 17. Anda sadar atau tidak, Allah menempatkan setiap orang pada posisi tertentu untuk tujuannya. Tanggung jawab iman itu sering menuntut keluar dari zona nyaman. Solidaritas iman ini, doa dan puasa ini membuka jalan bagi keselamatan. Saudara, untuk waktu seperti ini engkau beroleh sebagai ratu. Ini harus didukung dengan doa dan puasa. Ini bicara persiapan, saudara. Krisis harus didukung dengan doa dan puasa. Saudara, sama seperti saya mau kasih analogi lampu darurat di pesawat. Saat alat navigasi gagal, pilot menekan prosedur darurat. Doa dan puasa itu adalah prosedur darurat untuk memanggil Allah bertindak. Saat rumah kebakaran ini tidak cukup menyalakan lilin saja, kita memanggil pemadam. Demikian pula saat bangsa, saat gereja, hanya tidak cukup aksi simbolik, kita perlu memanggil Tuhan secara kolektif, saudara. Nah, ada 3 pesan yang mau saya bagikan, saudara, dari kisah Ratu Esther. For such a time like this diperlengkapi. Not by chain, but by calling. Saya mengatakan, dari sini ada pernyataan, Tuhan menempatkan kita, apapun keberadaan Anda saat ini, sesederhana pun posisi Anda, Tuhan punya tujuan. Saudara, mulai tanya, apa tujuanmu Tuhan? Apa yang harus aku pelajari dari sini? Tuhan menempatkan kita bukan karena kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tahukah saudara, Esther yang sederhana dipilih jadi ratu? Itu bukti providensi Allah. Kenapa dia tidak pakai Mordekai? Dia kan bisa pakai Mordekai, betul. Ini juga mau menunjukkan bahwa Allah memakai siapapun, baik laki-laki dan perempuan, untuk pemeliharaan Allah. Tahukah saudara, justru perempuan banyak dipakai Allah untuk melindungi mesianik lahirnya juru selamat. Esther, Miriam, Yokebed, Maria, ini semua dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Saudara, Esther terpilih. Ada banyak wanita cantik. Ada banyak yang lebih cantik mungkin, saudara. Tetapi, seperti kata Amsal, kecantikan adalah bohong. Karena kasih karunialah, sehingga Raja Ahasiweros mengarahkan wajahnya. Mungkin Esther cantik, banyak wanita cantik, tapi dia punya karisma dari dalam. Saudara, Anda percaya atau tidak, doa itu membuat kita berkarisma. Doa orang yang wanita yang berdoa itu membuat dia anggun dari dalam dan dari luar. Kalau nggak percaya, coba aja saudara ya. Jadi hidup kita ini bukan kebetulan.
pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan posisi sosial kita semuanya bagian dari rencana Allah. Jangan merasa tidak berarti. Apapun mau Anda hanya sebatas ibu rumah tangga, guru biasa, guru TK, setiap posisi itu punya panggilan. Saya katakan, setiap posisi itu punya panggilan. Saya mau cerita. Ada seorang gadis, mungkin Anda nggak pernah dengar ini kisahnya, saudara. Saya memang mau mengambil sesuatu yang sederhana, saudara ya. Bagaimana Tuhan turut bekerja dalam hal sederhana. Catherine Johnson. Dia kelahiran tahun 1918 dan dia meninggal 2020. Wah, ini dia mungkin usianya 90-an ya, saudara ya. Tahukah Anda siapa dia? Dia matematikawan Afrika Amerika. Jadi dia campuran. Saudara, dulu ada yang namanya Kulit Clone. Jadi diskriminasi ras dan gender itu terasa banget ya sama orang-orang kulit putih dengan yang berwarna. Saudara, wanita, dia sudah wanita. Nah, kulit hitam pula lagi ya, campuran lagi. Jadi agak dipandang sebelah mata. Tapi tahukah saudara, dia menggeluti apa yang menjadi perannya. Dia menggali setiap keahliannya karena dia percaya saya bisa berguna untuk sesuatu. Ada tujuan hidup ini. Saudara, saat Anda tahu tujuan hidup Anda akan berbeda. Cara Anda belajar akan berbeda. Cara Anda melakukan apapun akan berbeda. Saudara, dia pernah mengalami diskriminasi ras dan gender. Dia di NASA. Akhirnya setelah dia dengan banyak pergumulan, dia menjadi seorang yang ahli dalam matematika. Dan karena keahlian dia inilah, dia dipunya tempat di NASA di saat yang tepat. Saya berdoa, saudara, jangan remehkan apa yang Anda kerjakan saat ini. Karena itu bisa membawa Anda untuk posisi yang lebih besar saat Anda tahu tujuan Anda dan percaya bahwa itu menghasilkan sesuatu yang besar. Anda terus menggali dan memberi yang terbaik, maka saya percaya ada waktunya promosi datang di saat yang tepat. Dia menghitung jalur orbit misi Apollo 11, pendaratan manusia pertama di bulan. Bayangkan, tahun 1969 ternyata seorang perempuan Afrika Amerika yang sederhana, dia menjadi menghitung jalur orbit misi Apollo. Saudara, dia bekerja di balik raya. Dia mungkin tidak tersorot, tapi dia punya peran yang krusial. Seperti Esther. Memang Esther tersorot karena dia ratu. Tapi saya mau katakan, orang sederhana juga nggak harus terjadi ratu seperti Esther. Apapun posisi Anda, Tuhan memakai itu untuk sesuatu tujuan yang mulia bila Anda sadar. Kalau Anda sudah sadar, pasti cara Anda, cara pandang Anda akan berbeda. Seperti Esther di istana Persia. Tahukah Anda, Catherine Johnson yang jarang mungkin orang mengenalnya, tapi dia punya banyak dampak di komputer manusia. Dan panggilannya mengubah sejarah. Saudara, saya mau katakan, tidak ada posisi yang kebetulan. Setiap penempatan pasti punya tujuan besar. Tuhan menempatkan kita dengan tujuan. Tidak ada yang kebetulan. Mau Anda dibilang anak haram, maaf saudara ya. Anak haram juga kalau Tuhan berkehendak, itu yang menjadikan membuka dan menutup kandungan itu Tuhan. Jadi kalaupun Anda sepertinya tidak diinginkan, kalau Anda ada, makanya dilarang aborsi, karena selalu ada tujuan, saudara. Saudara, yang kedua dari kisah Esther ini, seperti waktu seperti ini. Ini memberitahu kita bahwa panggilan Tuhan menuntut keberanian. Orang yang berani bukan berarti nggak punya rasa takut. Rasa takut itu hal yang lumrah setiap manusia punya. Kalau nggak punya rasa takut, mungkin dipertanyakan dia ini ada gangguan atau tidak, saudara ya. Tapi yang mau saya katakan, keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut. Tetapi melawan rasa takut itu dengan iman, dengan siap, dengan persiapan. Esther tahu menghadap raja nggak ada dipanggil, resikonya bisa mati. Dia bisa pilih cari aman, tapi dia memilih untuk menghadap raja. Tapi dia nggak langsung ngadapin raja, saudara. Perhatikan bagaimana kalau Anda membaca kisah Ratu Esther. Ini persiapan yang penuh hikmat, saudara. Dia awalnya berpuasa, Anda sadar atau tidak, setiap hari peperangan rohani. Anda harus melawan itu dengan doa dan puasa dengan doa, ya saudara. Mordekai mengingatkan kalau engkau diam, keselamatan akan datang karena Tuhan tidak bisa
Dia akan selalu menyelamatkan umatnya. Tetapi orang yang cari aman justru dia akan tidak aman, saudara. Keberanian Esther lahir dari doa dan puasa. Berani bersuara untuk kebenaran walau beresiko kehilangan kenyamanan. Saudara, keberanian sejati lahir dari doa dan iman yang berani melangkah, membuka jalan bagi keselamatan. Saya ulang, keberanian sejati lahir dari doa dan iman yang berani melangkah, yang akan membuka jalan bagi keselamatan. Saudara, bila kita melihat yang ketiga, dari kisah Esther ini kita tahu untuk waktu seperti ini, hidup kita adalah misi, misi ilahi. Apapun posisi Anda, hidup Anda untuk misi, misi ilahi, bukan untuk kemauan Anda seenak-enaknya, saudara. Hidup kita misi. Bila kita membaca dari Esther 7 ayat 3 sampai 4, Esther, dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dia dipanggil menyelamatkan bangsanya. Kita hidup bukan sekedar bertahan, saudara, tapi menjadi jawaban. Menjadi jawaban bagi generasi. Kita dipanggil membentuk generasi menjadi terang dimanapun, bahkan menjadi saksi di marketplace, di bisnis kita. Saudara, kesempatan yang Tuhan beri bukan untuk dinikmati sendiri, tapi ini untuk dihidupi sebagai misi. Kau ada saat ini, itu ada makna, saudara. Kalau kita baca dan gali Esther 4 ayat 1 sampai 17 ini, dari Esther 1 sampai 10, kita tahu ya, puncaknya itu Allah menempatkan setiap orang pada posisi tertentu, ada tujuannya. Tidak ada yang kebetulan. Saya katakan saudara, tidak ada yang kebetulan. Ada tujuan. Kalau ada tujuan, ada tanggung jawab iman. Dan ini selalu saja kalau namanya udah tanggung jawab itu keluar dari zona nyaman, tidak ada zona nyaman. Dan dari sini kita belajar solidaritas iman itu sangat efektif. Puasa dan doa bersama itu akan membuka jalan bagi keselamatan saudara. Saya tidak tahu apakah Anda punya masalah, tapi Anda bisa memulainya dengan doa dan puasa. Apa-apa doa, apa-apa doa. Mulai dengan doa. Bahkan mulai dengan puasa itu akan membuka jalan lebih untuk terobosan-terobosan. Saudara, saya mau cerita. Esther ini mirip dengan Deborah dan Abigail. Keduanya punya keberanian iman dan mereka punya jiwa pemimpin yang betul-betul rela berkorban. Keibuan. Inilah pemimpin sejati. Deborah, dia pemimpin, dia hakim, dia nabi di masa krisis. Bayangkan, tentara bahkan menunggu aba-aba dari Deborah. Kalau kau maju, aku maju, kata Barak, saudara. Dan dia memimpin karena dia punya keintiman, dia mengenal Allahnya yang dahsyat. Dia bangkit membawa bangsa Israel pada kemenangan. Saudara, keberanian kita di tengah penindasan akan membawa kemenangan di dalam Tuhan. Dari sini juga kita belajar seorang perempuan namanya Abigail. Dia punya kesamaan dengan Esther yang bijaksana. Dia mencegah darah tertumpah. Dia menyelamatkan generasi karena dia punya ketaatan. Tahukah saudara? Ketaatan satu orang menyelamatkan banyak orang. Ketaatan kita saat ini mungkin akan menyelamatkan banyak generasi. Ketidaktaatan kita seperti Saul itu membuka banyak celah sehingga lahir Haman-Haman yang lain, Hitler-Hitler yang lain. Karena Raja Agag tidak dimusnahkan karena ketaatannya tidak 100%. Saudara, Abigail dan Deborah ini cerminan yang sama memiliki karakter Esther. Saya berdoa kita semua bisa menjadi pemimpin yang berani bertindak dengan iman dan tentu ada persiapan-persiapan sebelumnya. Seperti kisah Esther ini, saya mengambil ayat dari Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Esther 4 ayat 14 berkata, siapa tahu untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan. Saudara, bahkan dalam tantangan, Mordekai bisa melihat peluang. Esther mempunyai kasih yang sangat besar terhadap bangsanya dan taat kepada Tuhan. Esther menanggapi panggilannya dengan keberanian dan iman. Dia siap mati, saudara. Siapapun yang rela mati demi Kristus, dia akan mendapatkan. Firman Tuhan berkata, siapapun yang rela mati, dia akan memperolehnya. Tetapi siapa yang
takut kehilangan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Kalau kita membandingkan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan Ester 4 ayat 14. Siapa tahu untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Artinya, Allah pasti menenun waktu kita, tempat kita, dan posisi kita dimanapun ada rencana ilahi kalau kita peka. Dan dikatakan di Roma 8, Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Kasih kita pada Tuhan, kasih kita pada sesama, pasti akan menuntun kita memenuhi panggilan ilahi. Itu terbukti. Dan bagi yang terpanggil sesuai rencana Allah, Esther menanggapi panggilan melalui keberanian dan iman. Ketaatan akan membuka jalan bagi kebaikan yang lebih besar, saudara. Saudara, saya mau cerita dua wanita juga, saudara. Ya, mungkin jarang Anda dengar. Namanya Rosalind Franklin dan ada Lovelace. Siapa Rosalind Franklin? Saya kok nggak kenal. Nah, mari saya kenalkan. Dia ilmuwan di balik penemuan DNA. Bekerja dalam diam, tapi hasilnya mengubah dunia. Wow, wanita ini jarang dibahas, bukan? Tapi dialah yang menemukan DNA. Tangan Allah bekerja meski tidak disebut. Saudara, Allah bisa memakai siapapun, baik penemu-penemu, ahli-ahli, baik orang yang percaya Tuhan atau yang tidak, dia bisa pakai siapapun. Tetapi satu hal, Rosalind Franklin punya tujuan Tuhan ciptakan, saudara. Terlepas apapun agamanya. Saya percaya dia mungkin juga agama Kristen ya, saudara, kalau dari Eropa. Nah, dia menggunakan segala apa yang ada padanya dengan maksimal. Ada Lovelace. Dia ini seorang visioner algoritma pertama. Dia melihat jauh ke depan saat dunia belum siap. Artinya apa? Tuhan menyiapkan lebih awal untuk momen yang akan datang. Mari kita belajar dari dua figur wanita yang luar biasa ini. Dan dari kisah Esther ini, saudara, saya mau menyimpulkan sebelum kita menutup. Esther ini menekankan providensi Allah yang bekerja melalui perempuan. Tuhan tidak pernah membedakan gender. Kepemimpinan itu tidak bicara gender, tetapi bicara panggilan, bicara tentang ketaatan. Saudara, hidup Esther berubah. Dia bisa nyaman jadi ratu, tapi justru saat dia berani ambil resiko, saat dia berani melangkah dengan iman, ak- akhirnya dia jadi ratu. Dan panggilan selain menyelamatkan, itu juga memberi dia kehormatan sebagai ratu. Saudara, mari kita teladani bagaimana perjalanan Esther dari doa dan puasa. Hanya orang yang punya keintiman dan doa dan puasa yang berani ambil resiko dengan keberanian iman. Saudara, sadarilah. Tuhan mungkin menaruh kita di pekerjaan, di pelayanan, di keluarga atau lingkungan tertentu. Itu bukan kebetulan. Saya katakan, itu bukan kebetulan. Itu adalah tangga ilahi untuk tujuan Tuhan. Pekalah, saudara. Jangan tunda. Bila Anda mendengar ini, Tuhan juga ingin Anda meresponnya. Jangan menunda respon pada kairos Tuhan. Ada saatnya berdiam diri. Ini menjadi kehilangan besar. Privilegium dan kedudukan itu titipan, saudara. Kedudukan Anda saat ini, jadi anggota gubernur, jadi apapun, saudara, itu semua titipan. Itu bukan milik pribadi. Karena itu titipan, maka gunakan itu menjadi jawaban bagi banyak orang. Dari Esther kita belajar kesetiaan pada identitas yang benar. Awalnya dia menutupi identitasnya. Dia ketaatannya pada pemimpin rohaninya, yaitu Mordekai. Keanggunannya lahir dari karakternya. Bukan hanya cantik di luar, tapi cantik di dalam. Dia peka waktunya Tuhan karena dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu terlihat dari apa-apa dia merendahkan diri dengan doa, dengan puasa. Itu kerendahan hati, saudara. Dia punya keberanian yang besar. Bahkan dia sudah siap mati. Setelah dia memperlengkapi dirinya, diperlengkapi Tuhan melalui doa-doanya, puasanya, saudara. Dia dipenuhi dengan hikmat Tuhan, saudara. Doa puasa kita itu senjata rohani. Jangan pernah bertindak sebelum Anda berdoa. Bahkan kalau itu sesuatu yang sangat penting, berpuasalah. Cari wajah Tuhan, perkenanan Tuhan. Maka semuanya akan dia ubahkan. Saudara, gunakan posisi seperti Esther menggunakan posisinya bukan untuk memperkaya dia, tapi untuk memperjuangkan keadilan. Kita semua dipanggil apapun posisi kita ada tujuan dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ingat ini saudara, God never wastes a position. He always assign it for a purpose. Jangan sia-siakan waktu ini. Mungkin justru saat inilah
kesempatan kita dipanggil Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya untuk waktu seperti ini tidak ada yang kebetulan. Hidup kami tidak ada yang kebetulan. Engkau punya rencana Tuhan. Kami mau apapun yang menjadi posisi kami, status kami, kekayaan kami mau persembahkan untuk Tuhan. Biarlah panggilanmu melampaui. Kami siap memberikan kenyamanan kami, Tuhan. Ajari kami. Kami tidak mau diam. Kami mau ikut berpartisipasi untuk hal yang benar, untuk membela kebenaran. Biarlah kami punya tanggung jawab rohani dalam posisi kami. Biarlah kami juga Engkau ajari Tuhan, bagaimana supaya kami pekah. Kami percaya rencanamu tidak pernah gagal. Ajari kami taat, karena Kau sanggup melakukan apapun, Saudara. Eh, Tuhan, terima kasih untuk posisi dan kesempatan. Ini adalah mandat ilahi. Ini kedudukan bukan kebetulan, tapi bagian rencanamu untuk tujuanmu. Ajari kami, Roh Kudus. Waktu ilahi akan menentukan panggilan kami. Ajari kami peka, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, aku berdoa bagi setiap orang yang saat ini yang tahu bahwa Tuhan punya panggilan untuk posisinya. Kau beri mereka kekuatan kalau mereka harus keluar dari zona nyaman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, demikian firman Tuhan hari ini. Dan Anda bisa menyaksikan ini di channel Priscilla Das Channel. Tuhan memberkati.